Egy Sujana, kapan saja engkau berkehendak pasti terjadi. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Dengan sebuah harapan, mudah-mudahan negara ini adalah menjadi negara yang makmur, dipimpin oleh saudara saya yang sebelah ini, sebelah kiri saya di tengah-tengah, Bang Egy Sujana. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya, sehingga Allah meridhoi dan memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. Amin. 2024. Takbir. Allah. Ridhoi Allah di sebelah kami, Bang Egy Sujana, untuk memberikan kesempatan memimpin negeri ini, ya Allah, dengan ruh Al-Quran-Mu, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, berikan kepada beliau, kepada Bang Egy Sujana, kesehatan lahir dan batin, panjangkan umurnya. Ya. Tapi kalau sebuah mimpinya ketinggian sampai ke awang-awang, sementara kitanya itu nggak punya sayap, susah. Kalau mau menjadi orang sukses itu ada dua, ya, ada dua kuncinya. Yang pertama kerja keras, yang kedua nggak tahu malu. Jadi orang yang bekerja keras sangat mungkin menjadi orang sukses. Tapi orang yang tidak bekerja keras juga bisa menggapai yang namanya kesuksesan. Dengan cara apa? Ya dengan cara nggak tahu malu. Di sini tinggal Anda memilih, Anda mau lewat jalur mana gitu. Jalur menjadi seorang pekerja keras atau jalur menjadi seseorang yang nggak tahu malu. Nah, kalau Pak Egy Sujana ini menurut saya ada di kategori, ya mohon maaf, nggak tahu malu. Halo guys, ada info menarik. Pak Egy Sujana mau jadi presiden. Luar biasa. Oke, sebagai masyarakat yang baik, kita patut memberi apresiasi buat Pak Egy Sujana. Ya, moga-moga mendapat peluang untuk bisa lolos menjadi capres 2024. Mengingat bahwa saat ini menjadi capres itu nggak mudah lagi. Saat ini menjadi capres itu, kalau kemarin-kemarin itu sulit, maka saat ini ekstra sulit, ya, lebih sulit dari periode-periode sebelumnya. Saat ini kalau orang mau nyapres, ada pintunya, pintu presidensial threshold 20%. Artinya misalkan ada kandidat dari Partai Demokrat, ya harus dilihat dulu wakil rakyat dari Partai Demokrat yang ada di lembaga legislatif itu mencapai angka 20% atau tidak. Kan begitu. Jadi bukan soal Anda punya partai besar, ya, Gerindra, Demokrat, Nasdem, atau partai apapun lah. Kalau Anda tidak punya wakil di lembaga legislatif yang mencapai angka 20%, maka sebesar apapun partai politik Anda tidak bisa mencalonkan kandidat capres. Seperti itu. Jadi kalau Partai Demokrat misalkan, kalau punya calon, Partai Demokrat harus mencari koalisi agar supaya wakil rakyat dari partai-partai koalisi tersebut yang ada di lembaga legislatif, yang ada di gedung DPR mencapai angka 20%, nah baru bisa koalisi tersebut bisa mencalonkan kandidatnya. Tapi kalau tidak mencapai angka 20%, nggak bisa juga, ya, entah itu partai besar, entah itu koalisi besar. Kalau para wakil rakyat yang berasal dari partai-partai koalisi itu yang ada di gedung DPR Senayan Jakarta tidak mencapai angka 20%, tetap nggak bisa gitu. Apalagi Pak Egy Sujana. Pak Egy Sujana nggak punya partai, ya kan? Dia nggak punya partai. Jadi menurut saya Pak Egy Sujana ini mimpinya ketinggian, ya. Tinggi banget
nggak menyesuaikan. Mimpi itu sah-sah saja ya, setiap orang boleh bermimpi. Tapi mimpi itu disesuaikan dengan kapasitas kita. Mimpi itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan kita. Baru mimpi itu bisa terukur gitu. Baru mimpi itu bisa masuk akal untuk dikejar gitu. Tapi kalau sebuah mimpinya ketinggian sampai ke awang-awang, sementara kitanya itu nggak punya sayap, susah. Kan begitu. Gini ya, menurut saya kalau mau menjadi orang sukses itu ada dua, ya, ada dua kuncinya. Yang pertama kerja keras, yang kedua nggak tahu malu. Jadi orang yang bekerja keras sangat mungkin menjadi orang sukses, ya. Orang yang bekerja keras lebih mungkin mendekati apa itu kata sukses. Nah, tapi orang yang tidak bekerja keras juga bisa menggapai yang namanya kesuksesan. Dengan cara apa? Ya dengan cara nggak tahu malu. Di sini tinggal Anda memilih, Anda mau lewat jalur mana gitu. Jalur menjadi seorang pekerja keras atau jalur menjadi seseorang yang nggak tahu malu. Nah, kalau Pak Egy Sujana ini menurut saya ada di kategori, ya mohon maaf. Kalau Pak Egy Sujana ini menurut saya berada di kategori nggak tahu malu. Ya, sekarang mengertilah saya kenapa Pak Egy Sujana dulu termasuk salah satu orang yang menggaungkan tentang people power, iya kan? Menggaungkan people power. Terus kemudian ada presidium rakyat menggugat. Intinya bahwa Pak Egy Sujana ini selalu mencari cara, ya, bagaimana agar supaya Presiden Jokowi itu lengser. Saya selalu bertanya-tanya, sebenarnya Pak Egy Sujana ini maksudnya apa, maunya apa, dan kira-kira ada apa ya, ada mastermind di belakangnya Pak Egy Sujana, atau dia melakukan segala sesuatu itu dengan dorongan diri sendiri, atas dorongan diri sendiri, atau bagaimana gitu. Nah, saat ini ketika saya melihat Pak Egy Sujana sementara didoakan, yang jelas tergambar di sana bahwa ada niat itu bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya ambisi. Ya, jadi tergambar jelas di sana bahwa ada niat dan atau kata kasarnya ambisi seorang Pak Egy Sujana ini untuk nyapres, gitu ya. Barulah saya mengerti ternyata segala aksi dan reaksi Pak Egy Sujana selama ini yang menggaungkan people power, terus kemudian ada presidium rakyat menggugat, terus kemudian Pak Egy Sujana ada beberapa kali dengan beberapa teman, ya, sok-sok atas nama rakyat menggugat Presiden Jokowi ke pengadilan dan lain sebagainya. Ternyata yang diharapkan oleh seorang Egy Sujana adalah bagaimana supaya Presiden Jokowi ini tumbang dan kemudian dia bisa memanfaatkan kelompok atau golongan tertentu untuk menggapai tahta RI 1. Ketahuan Pak Egy Sujana sekarang ya. Jadi ini pesan dari saya sebagai rakyat jelata. Pesan saya untuk Pak Egy Sujana, yang pertama bahwa Anda itu bisa bercahaya tanpa harus memadamkan cahaya orang lain. Nah, kalau Anda itu ingin agar supaya diri Anda itu bisa bercahaya, maka saya kasih triknya. Triknya adalah rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Jika engkau bisa rendahkan hatimu, ya, maka Yang Maha Esa akan memandang engkau sebagai orang yang pantas untuk ditinggikan. Tapi kalau engkau selalu muncul dengan ketinggian hati, ya, kalau menurut istilahnya Betawi atau Jawa itu songong, ya. Kalau setiap kemunculanmu itu selalu terkesan songong, sombong gitu, sok-sokan, saya yakin Anda itu dilirik pun tidak sama yang di atas, gitu ya. Jadi yang pertama pesan saya untuk Pak Egy Sujana, kalau Anda ingin bersinar juga di Republik ini, entah itu menjadi
RI 1 atau apalah dan lain sebagainya, rendahkan hatimu. Maka yang kuasa akan memandang engkau sebagai seseorang yang pantas untuk ditinggikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya buat Pak Egy Sujana, kalau bisa Pak Egy Sujana ini nyalek dulu, ya. Jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dulu, jadi wakil rakyat dulu, belajar mengerti ketatanegaraan dulu, baru kemudian bermimpi untuk menjadi RI 1, menjadi Presiden RI, seperti itu. Nah, kalau Pak Egy Sujana ini bermainnya selalu ugal-ugalan seperti itu, lantas kemudian bermimpi jadi RI 1, wow, ini satu hal yang menurut saya ini lucu ya, lucu gitu. Jadi itu pesan saya buat Pak Egy Sujana. Dan pesan yang ketiga, yang terakhir, Pak Egy Sujana, bahwa Anda bisa menjadi seseorang yang berarti untuk bangsa dan negara ini meskipun Anda tidak menjadi seorang pejabat apapun, ya. Anda bisa berarti bagi bangsa dan negara ini tanpa menjadi seorang pejabat. Begitu. Dan kalau memang Anda itu berambisi untuk menjadi RI 1, menjadi pimpinan bangsa ini, maka belajarlah untuk rendah hati, dan kemudian kalau bisa Anda itu nyalek dulu atau nyabuk dulu atau nyagup dulu, ya, agar supaya Anda belajar mengerti ketatanegaraan dulu, baru kemudian Anda bermimpi menjadi RI 1. Ya, saya kira itu 3 pesan saya untuk Pak Egy Sujana. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Pak Egy Sujana. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Saya Kristianto Yen Oni. Salam NKRI.